Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat daring semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Dan tetap semangat untuk senantiasa mempersiapkan pembelajaran daring kita. Karena kita masih dalam masa work from home ya. Maka kita akan bersama-sama mencoba untuk merancang pembelajaran daring. Di video saya sebelumnya itu tentang tahapan-tahapan. Saya menjelaskan tentang tahapan-tahapan pembelajaran daring, kemudian tahapan-tahapan dalam menyusun pembelajaran daring, dan saya juga telah menyusun video tutorial tentang apa itu sebenarnya model pembelajaran e-learning ya. Silakan nanti dibaca kembali atau dilihat kembali di view kembali beberapa video-video saya sebelumnya. Oke, kali ini saya akan mendetailkan lagi bagaimana itu yang dimaksud dengan model pembelajaran e-learning atau learning model ini. Jadi intinya e-learning model ini adalah rancangan aktivitas ya. Nah, kalau saya gambarkan yang dimaksud dengan model pembelajaran e-learning atau learning model itu adalah harus memiliki ini standar model pembelajaran daring dari tatap muka kelas ya. Jadi harus ada yang namanya interaksi materi pembelajaran ya, ada materi pembelajaran di mana materi pembelajaran itu ada materi PPT, materi PDF, e-book, video pembelajaran dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada interaksi ya, interaksi ini pilihannya bisa kita menggunakan forum diskusi atau menggunakan video conference. Kemudian ada evaluasi ini ada tugas dan kuis gitu ya. Dan nanti harapannya adalah ada capaian pembelajaran untuk mata kuliah untuk setiap tatap muka kelas. Sekali lagi ini adalah untuk tiap tatap muka kelas ya, tatap muka sesi ya. Sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga itu intinya adalah harus ada ini. Jadi prosesnya nanti itu adalah proses pembelajaran. Model pembelajaran harus kita susun adalah bagaimana materi pembelajarannya, bagaimana interaksi dan evaluasi. Karena itulah ini adalah sebagai standar mutu dari pembelajaran daring itu. Jadi materinya, kemudian interaksinya ini forum diskusi video, kemudian tugas dan kuis. Nanti kemudian harapannya adalah dengan 3 bentuk ini itu akan tercapai capaian pembelajaran mata kuliah yang kita ajar gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, jadi nanti model tadi itu bisa kita susun urutan-urutannya gitu ya. Jadi yang sebagaimana saya sampaikan, learning model itu bicara tentang apa aktivitas mahasiswa, apa aktivitas dosen, dan bagaimana urutan-urutannya gitu ya. Dari 3 ini, materi yang ini, dari materi pembelajaran ini, kemudian interaksi evaluasi ini, kemudian nanti kita bentuk learning activity standarnya ya. Jadi mulai dari yang jelas urutannya ini ini contoh urutan pertama ya. Misalkan dari belajar materi, jadi mahasiswa ini nanti mengakses selama seminggu dengan waktu yang fleksibel. Jadi dia apapun intinya dia harus mengakses materi pembelajaran yang sudah disediakan di dalam e-learning itu. Kemudian nanti kita bisa melakukan forum diskusi ya, forum diskusi yang berisi konfirmasi atas materi pembelajaran yang sudah disampaikan di dalam materi-materi pembelajaran itu, atau kita juga bisa menggunakan video conference ya. Kalau nanti itu menggunakan forum diskusi, maka nanti pelaksanaannya sifatnya adalah fleksibel dalam artian selama masa pembelajaran. Jadi selama 1 minggu itu mahasiswa bisa melakukan forum diskusi itu, dan dosen itu harus memberikan feedback ya, memberikan feedback ataupun memberikan penilaian. Atau kalau kita menggunakan video conference, maka harus terjadwal dan sesuai dengan jadwal yang telah diketahui oleh mahasiswa supaya mahasiswa itu bisa mengikuti video conference tadi. Kalau sudah melakukan forum diskusi dan video conference ini yang merupakan bagian dari interaksi dari dosen dengan mahasiswa, maka bisa mahasiswa itu diberikan tugas ataupun latihan, kuis latihan, soal latihan dan sebagainya gitu ya. Yang ini waktu pemberian tugas dan kuis ini itu tergantung kebutuhan dari dosen dalam mengukur. Intinya adalah di sini adalah proses evaluasi untuk mengukur sejauh mana kemampuan mahasiswa di dalam mencapai kompetensi yang telah ditentukan oleh dosen di dalam mata kuliah tertentu gitu ya. Baru kemudian dilakukan ujian. Nah, ujian ini kenapa saya sebut opsional?
bisa jadi tidak perlu dilaksanakan ujian UAS ataupun ujian tengah semester kalau dirasa di dalam proses evaluasi, karena ujian, tugas, dan kuis ini adalah bagian dari satu evaluasi ya. Nah, ini bisa kalau misalkan di tugas dan kuis latihan soal per minggu ini sudah selesai, sudah siap untuk artinya bisa mengukur kemampuan mahasiswa, kompetensi mahasiswa, maka ujian ini tidak perlu dilaksanakan. Tapi kalau memang tetap perlu dilaksanakan, maka harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, gitu ya. Jadi ini adalah model. Karena itu di sini saya katakan untuk absensi mahasiswa itu bisa didasarkan pada akses mahasiswa itu dalam mempelajari materi. Jadi kalau mahasiswa itu sudah mempelajari materi, maka dianggap absen atau hadir, gitu ya. Tapi bisa juga dosen itu memberikan tambahan-tambahan syarat, ya. Jadi misalkan dia harus ikut forum diskusi, maka dianggap hadir, atau dia mengikuti video conference, maka dianggap hadir. Itu tergantung aturan yang ada. Tapi bisa dijadikan satu dasar bahwasanya absensi mahasiswa itu bisa diambil dari aktivitas pembelajarannya di sini. Kemudian ada model yang lain, itu adalah di mana modelnya adalah seperti ini urutannya, yaitu mahasiswa melakukan belajar mandiri dengan mengakses materi pembelajaran yang telah disediakan dosen di e-learning. Kemudian nanti melaksanakan tugas atau kuis latihan yang telah disediakan oleh dosen. Kemudian nanti pemberian feedbacknya ini adalah melalui forum diskusi atau bisa juga melalui video conference, gitu ya. Jadi model seperti baru nanti ujian. Ini juga bisa opsional. Kalau misalkan tugas dan evaluasi yang di sini itu sudah bisa memenuhi kebutuhan pengukuran capaian pembelajaran, maka ujian UAS atau tengah semester itu bisa menjadi opsional, tidak perlu dilaksanakan. Jadi ini dua model ya. Apakah setelah belajar kemudian mengerjakan soal kuis atau tugas ya, kemudian dilaksanakan forum diskusi untuk memberikan feedback, ataukah di model yang pertama ini ya, setelah belajar materi kemudian mahasiswa itu melakukan forum diskusi atau video conference, dan setelah video conference atau diskusi baru kemudian melaksanakan tugas atau kuis atau latihan soal tadi untuk mengukur proses pembelajaran. Jadi di sini antara aktivitas interaksi, ini kan aktivitas interaksi dan aktivitas evaluasi itu bisa tidak harus evaluasi dulu baru kemudian interaksi, atau interaksi dulu baru kemudian evaluasi. Itu tergantung kepada model pembelajaran yang diinginkan oleh dosen, gitu ya. Nah, misalkan kalau yang kedua ini kan setelah belajar materi pembelajaran, kemudian mahasiswa itu melaksanakan evaluasi untuk mengukur apakah belajar mandirinya sudah terukur, ya, baru kemudian dilakukan forum diskusi ini. Jadi memang kelebihannya kalau di sini mahasiswa sudah tahu kemampuannya itu seperti apa, kemudian kelemahannya seperti apa, kemudian nanti dilakukan feedback di forum diskusi dan video conference ini. Kalau menggunakan yang model ini, mungkin setelah belajar materi langsung diberikan feedback, ya, baru kemudian diukur secara keseluruhan, gitu ya. Nah, tadi terserah ini mana yang mau dipilih. Nah, ini adalah hanya sekedar alternatif saja di dalam model pembelajaran daring. Tetap nanti dasar absensinya adalah interaksi ini, ya, untuk dosen, dan materi ini adalah untuk absensi mahasiswa. Jadi kenapa untuk absensi dosen itu digunakan interaksi tadi? Karena interaksi ini sebagai pengganti tatap muka di kelas, gitu ya. Kenapa dianggap sebagai pengganti tatap muka kelas? Karena di sini ada interaksi. Tatap muka itu kan ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Maka di forum diskusi ataupun video conference ini itu ada interaksinya, gitu ya. Nanti silakan dilihat lagi video saya tentang model-model interaksi dalam e-learning, gitu ya. Sedangkan dari mahasiswa, dasar absensinya itu yang paling minimal itu bisa menggunakan akses mahasiswa itu belajar materi, gitu ya. Lalu kapan kan materi di dalam ini mahasiswa ini bisa mengakses materi kapanpun, gitu ya. Bagaimana ukurannya? Nah, itu harus ditetapkan standarnya, ya. Jadi kebijakan pengelola prodi itu harus membuat standar, ya, standar absensi dosen. Misalkan belajar materinya ini tidak boleh melebihi
aksesnya itu tidak melebihi jadwal yang telah ditentukan. Jadi kalau sudah melebihi jadwal tentuan dianggap tidak hadir mahasiswa itu. Atau bisa juga ditambahkan, misalkan mahasiswa itu dianggap hadir kalau dia sudah melaksanakan tugas, ya, atau melaksanakan kuis, ya, artinya sudah melakukan evaluasi, maka mahasiswa itu bisa dianggap hadir. Itu bisa saja. Jadi pilihannya bisa materi, bisa di tugas ini atau di sini, di interaksi. Jadi silakan saja untuk mahasiswa itu bisa dipilih apakah atas dasar pembelajaran materinya ini secara mandiri, ataukah absensinya itu dilihat dari aktivitas dia telah menyelesaikan tugas dan kuis pelatihan soal tadi, ataukah mahasiswa itu bisa dilihat absensi kehadirannya itu bisa dari forum diskusi atau video conference, ataukah bisa juga dianggap mahasiswa itu hadir di dalam perkuliahan itu kalau sudah melaksanakan tiga fungsi ini. Dia harus mengakses materi pembelajaran, dia harus melaksanakan tugas latihan soal, dan dia harus mengikuti forum diskusi atau video conference. Nah, itu bisa juga dinanya seperti itu. Jadi dianggap hadir semuanya kalau sudah tiga aktivitas besar ini sudah dilaksanakan gitu oleh mahasiswa. Tapi itu tergantung kebijakan dari masing-masing pengelola program studi dalam menetapkan standar absensinya. Intinya adalah di learning activity ini atau learning model ini atau model pembelajaran ini akan kelihatan apa yang harus dilakukan oleh dosen dan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa, termasuk di dalam dasar penentuan kehadiran dosen maupun mahasiswa akan kelihatan di dalam model pembelajaran ini, gitu ya. Nah, ini kalau kita susun misalkan dalam satu mata kuliah itu ada 14 kali tatap muka, gitu ya. Kita bisa melakukan istilahnya aktivitasnya apa untuk memberikan jadwal, ya. Misalkan ini untuk belajar mandiri itu dilakukan secara tatap muka, gitu ya. Forum diskusi itu dilakukan setiap tatap muka. Tugas itu hanya di tatap muka kerujuk, misalkan ini ya, kuis dilakukan tatap muka, video conference tatap muka, ujian dilakukan, gitu ya. Jadi ini maksudnya adalah kalau yang ini itu adalah setiap kali tatap muka, gitu ya. Satu kali tatap muka itu modelnya dari seperti ini, ya. Satu kali tatap muka model seperti ini. Nah, kalau kita merancang dalam satu perkuliahan itu ada 14 tatap muka, gitu ya. Nah, model 14 tatap muka ini itu nanti apa saja harus dilakukan, karena bisa jadi misalkan ya untuk belajar mandiri otomatis semuanya ya berlangsung untuk setiap tatap muka. Mungkin untuk forum diskusinya hanya tatap muka 1 sampai 3 saja. Kemudian tatap muka 5 dan 6 dilakukan video conference. Itu boleh-boleh saja. Jadi silakan nanti tim dosen yang akan melakukan melakukan rancangan modelnya seperti apa, gitu ya. Terhadap aktivitas yang ini, gitu ya. Untuk setiap tatap muka itu apakah semua harus sama seperti ini atau ada variasi, ya. Yang jelas, tapi kalau ini sekali lagi harus tetap ada. Jadi misalkan maksud saya begini, 3 elemen tadi yaitu materi, evaluasi, dan interaksi harus tetap ada. Jadi cuma ini adalah pilihan. Misalkan untuk evaluasi ini bisa kuis, bisa tugas, gitu ya. Kemudian untuk interaksinya bisa forum diskusi sama video conference. Nah, mungkin di dalam tatap muka ini pilihan-pilihan untuk interaksinya dan pilihan-pilihan untuk evaluasinya itu bisa beraneka ragam. Misalkan untuk tatap muka 1 sampai tatap muka 4 itu dilakukan kuis untuk evaluasinya. Kemudian tatap muka 5 sampai 7 itu mungkin dilakukan tugas, misalkan gitu. Itu boleh-boleh saja. Silakan, intinya jangan sampai hilang. Jangan sampai dalam satu tatap muka itu, intinya dalam satu kali tatap muka ini kan pertemuan untuk satu model pembelajaran untuk satu kali tatap muka ini, ya. Ini adalah untuk satu kali tatap muka. Nah, jangan sampai 3 elemen besar ini itu tidak ada di dalam satu tatap muka. Jadi ini pilihan-pilihan, gitu. Nah, jadi bisa dirancang ini untuk setiap tatap muka ini kalau dalam satu rangkaian pembelajaran 14 kali pertemuan di satu mata kuliah, gitu ya. Nah, setelah itu kalau sudah kita susun seperti ini, maka di langkah terakhir adalah bagaimana mengimplementasikan, gitu ya. Nah, ini kan modelnya, kalau misalkan ini model pembelajarannya. Kalau yang sebelumnya ini adalah satu gambaran umum satu tatap mukanya. Kalau misalkan per minggu, gitu ya. Satu tatap muka itu nanti misalnya kan aktivitasnya ini disusun
jadwalnya seperti apa, sehingga kita bisa tahu harusnya mahasiswa itu seperti apa, dosennya harus seperti apa gitu ya. Nah, kalau ini sudah selesai, maka nanti akan kita kita tampilkan, kita rancang. Maka di dalam tips saya yang sebelumnya, yang tahapan terakhir itu adalah bagaimana mengimplementasikan rancangan model pembelajaran learning itu dalam platform pembelajaran kita. Maka di sini untuk standarnya ini adalah, pertama ini adalah topik mingguan, ini TM2, berarti tatap muka kedua, ya, topiknya adalah pengantar audit syariah. Mungkin ini bisa ditambahkan penjelasan capaian pembelajaran, keterangan dan sebagainya seperti itu, silakan. Tapi yang minimal itu adalah ada dosen pengajar, ya, dosen pengajarnya, kemudian periode perkuliahannya. Ini adalah untuk sebagai dasar akuntabilitas dan transparansi di dalam melihat absensi dosen dan mahasiswa, gitu ya. Jadi dicantumkan di sini. Kemudian ini ada materi, ya. Materinya cukup PPT atau mau ditambahkan yang lain, ada video dan pembelajaran, itu silakan. Ini hanya sekedar contoh bagaimana dari learning model tadi itu kita implementasikan di dalam platform pembelajaran kita, gitu ya. Kemudian di sini ada interaksinya. Interaksinya ini ada dua, yaitu forum diskusi dan video conference, gitu ya. Ada video diskusi dan video conference. Ya, itu ini adalah sebagai dasar untuk absensi dosen. Jadi nanti dosen dianggap masuk kalau dia sudah memberikan respon dan memberikan penilaian di dalam forum diskusi di sini, gitu ya. Atau dosen itu dianggap masuk juga bisa dilihat dari kehadirannya di video conference tadi, ya. Kemudian nanti ini bentuk evaluasinya itu dalam bentuk kuis di sini, ya. Ini bentuk evaluasinya dalam bentuk kuis. Ya, nanti silakan Bapak sekalian bisa merancangnya. Merancangnya itu modelnya seperti apa? Yang jelas untuk absensi dosen itu dilihat dari interaksi, ya. Modus interaksinya itu ada dua modus atau dua mode, yaitu forum diskusi atau video conference-nya di sini, gitu ya. Nah, nanti kalau melakukan video conference harus ditetapkan lebih awal jadwal pelaksanaannya supaya mahasiswa tahu kapan video conference dilaksanakan. Tapi kalau melaksanakan interaksinya dalam bentuk forum diskusi seperti ini, maka itu bisa fleksibel waktunya, tapi dalam rentang waktu periode perkuliahan ini. Jadi misalkan periode perkuliahannya tanggal 6 sampai 10 April, gitu ya. Maka nanti forum diskusinya ini dimulai dari tanggal 6 sampai 10 April, gitu ya. Nah, itu nanti dilihat aktivitas mahasiswa dan juga aktivitas dosennya. Ya, dosen harus memberikan feedback dan memberikan penilaian. Maka kalau dia dosennya sudah memberikan feedback dan memberikan penilaian, maka itu dianggap hadir, gitu ya. Nah, sedangkan mahasiswa itu boleh saja diberikan tambahan, tidak hanya sekedar memberikan mengakses materi, tapi dia misalkan harus ikut forum diskusi, harus kuis, ya, terus conference, tiga-tiganya ini, tiga aktivitas yang lainnya harus dilakukan oleh mahasiswa, maka dianggap hadir semuanya. Nah, itu boleh saja, itu tergantung settingan. Mungkin nanti akan saya jelaskan di video yang lain bagaimana kita men-setting kelas sesuai dengan urutan-urutan yang sesuai dengan learning model yang ada. Ini hanya sekedar gambaran bagaimana dari model pembelajaran daring yang sudah kita rancang tadi, kemudian diimplementasikan dalam platform pembelajaran kita. Kita kan nampak sekali di sini bahwasanya ada tiga bagian standar, yaitu ada materi perkuliahan, ada interaksi, dan ada evaluasi. Jadi setiap tatap muka itu harus ada materi perkuliahan, harus ada interaksi, dan harus ada evaluasi. Sedangkan untuk interaksinya ini saya katakan opsional, itu bisa forum diskusi ataupun video conference. Jadi silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi bisa dipilih apakah model interaksinya itu dalam bentuk forum diskusi atau model interaksinya dalam bentuk video conference. Jadi inilah yang dimaksud dengan learning model. Bagaimana dari tadi tahapannya kita nyusun learning model, kemudian sampai mengimplementasikan itu. Jadi nantinya di dalam learning model itu akan bisa tahu, bagaimana semua aktivitas ini itu kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan learning management system yang baik, maka ini semua akan terekod dalam sistem. Sehingga nanti bagian administrasi akademik akan bisa mencatat, absensi dosen sudah ada dilihat berdasarkan standar ini.
oh absensi mahasiswa ada nanti di sini. Nanti akan saya berikan untuk video tutorial bagaimana kita akan bisa melihat absensi dosen secara otomatis dengan menggunakan learning management system yang ada di sini, gitu ya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan tentang apa itu bagaimana bentuk model learning model ya, atau model pembelajaran di dalam pembelajaran learning. Semoga bermanfaat buat Bapak sekalian dalam mempersiapkan mata kuliah atau pembelajaran daringnya, dan silakan berkreasi ya. Yang penting adalah bagaimana mahasiswa itu dengan model pembelajaran itu yang terancang dengan baik, maka alur pembelajaran itu akan terencana dengan baik. Dosen itu bisa memahami apa yang harus dilakukan sehingga nanti bisa terukur kehadirannya, absensinya. Kemudian mahasiswa juga akan paham apa yang harus dilakukan sehingga juga akan terukur absensinya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat atas apa yang sudah saya sampaikan ini, dan selamat mencoba. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.